masyarakat Desa Sleman akan supaya lebih maju lagi ke depannya. Jadi singkat kata saja, mungkin sambil berjalan suatu saat saya akan berjalan ke rumah-rumah warga Desa Lelemaya, mungkin sambil petik durian, sambil makan rambutan, sambil happy dengan mungkin di rumah Ibu Pendeta. Ya. Oh boleh ya. Mungkin tadi itu penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat. Salam. Baik, terima kasih Bapak. Yang terakhir, sambutan Bapak Camat Kecamatan Rejiwati. Waktu dari Prof. Saya bersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Saya izin berdiri karena sedianya laki-laki harus berdiri. Yang mutabir Ibu Pendeta GKS Jemaat ini. Yang sama saya hormati Bapak Kapolsek Jawa Timur ini, Bapak Dan Ramil 162901 atau pejabat yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang lama bersama Ibu dan seluruh aparat. Yang saya hormati penjabat Kepala Desa yang baru bersama Ibu dan seluruh keluarga yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Medindi bersama seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang sama juga saya hormati Ketua BPD bersama seluruh anggota, Ketua LPM bersama seluruh anggota, Linmas, tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh adat, teman-teman pendamping, teman-teman dari Panwaslu. Singkatnya, kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini di Desa Lelemaya. Selamat siang dan salam. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu mengucap syukur karena kita masih diberikan napas hidup dan kesehatan sampai dengan hari ini. Kalau kita tidak diberikan napas hidup oleh Tuhan, tidak mungkin kita bertemu di tempat ini. Betul? Apalah arti kita punya segalanya tapi kita tidak punya napas hidup? Sama dengan bohong. Jadi pada tempat yang pertama saya mengajak kita semua untuk selalu mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bertemu dengan keadaan sehat di tempat ini. Yang kedua, hari ini kita serah terima jabatan untuk desa yang pertama di Kecamatan Meja Timur. Jadi kemarin tanggal 16 Januari ada pelantikan 57 penjabat kepala desa untuk seluruh desa yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Salah satunya Desa Lelemaya. Jadi secara de jure-nya kemarin tanggal 16 Januari itu telah dilantik oleh Bupati Sumba Barat Daya. Dan sekarang secara de facto-nya kita telah bersama-sama menyaksikan bahwa ada serah terima jabatan tadi dari kepala desa yang lama kepada kepala desa yang baru. Mudah-mudahan Desa Lelemaya dari yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Iya toh? Nah, menjadi lebih baik lagi ke depan. Itu harapan saya. Dan ya saya bersyukur saya masuk di Jawa Timur itu 2020 dan hari ini saya baru menginjakkan kaki juga di kantor Desa Lelemaya. Ada sedikit cerita Desa Lelemaya ini. 2020 yang lalu itu ya Bapak Desa ini saya berterima kasih karena beliau hampir tidak punya tunggakan pekerjaan. Tapi ada beberapa hal, ada beberapa masalah dan itu wajar. 2020 itu saya sempat ditelepon oleh Dinas PMD bahwa ada salah satu desa di Jawa Timur yang belum
melakukan verifikasi APBDes. Nah, Desa Lelemaya sudah ini. Jadi waktu itu ada heboh-hebohnya COVID, kami jaga di posko perbatasan waktu itu. Jam 3 sore, saya ditelepon Bapak Camat, ini ada salah satu desa di Meja Timur belum melakukan verifikasi APBDes, yaitu Desa Lelemaya. Nah, jam 3 itu juga saya antar Bapak Desa bersama Pak Sekar. Itu saya antar dari kantor camat langsung ke dinas PMD. Ya, ini Bapak Desa ini hanya karena umur saja, tapi dia punya semangat seperti anak muda, malah kalah lagi anak muda. Ini yang saya mau sampaikan, bahwa Bapak Desa Lelemaya walaupun sampai dengan saat ini beliau melepaskan jabatannya, tapi selama bekerja sama dengan kami di Kecamatan Meja Timur, beliau selalu aktif. Lewat kesempatan ini juga saya mengharapkan aparat Desa Lelemaya, ini saya hanya ketemu sekretaris dengan bendahara saja. Yang lain saya belum pernah ketemu. Ini menjadi catatan penting oleh penjabat untuk segera rapat lagi. Terkait dengan tugas penjabat kepala desa, yang pertama adalah pembenahan administrasi. Termasuk aset tadi belum dibuatkan berita acara serah terimanya, sehingga Bapak Mama yang hadir supaya bisa tahu nanti bahwa jumlah meja, jumlah kursi, atau apa yang berhubungan dengan aset desa itu segera dicatat. Kalau yang berkaitan dengan bantuan-bantuan ke kelompok, itu sudah aset kelompok, tidak perlu kita catat lagi. Selama beberapa tahun ini ada persoalan terkait dengan sumur bor Desa Lelemaya, dan saya berharap persoalan itu sudah diselesaikan. Ke depan tidak boleh ada lagi persoalan-persoalan. Bapak penjabat bersama seluruh aparat kami di tingkat kecamatan tidak pernah mempersulit teman-teman yang ada di desa. Yang ada itu malah teman-teman yang ada di desa yang mempersulit diri sendiri. Jadi selama saya di kantor camat, tidak ada itu rekomendasi pencairan yang saya tahan-tahan. Ketika lengkap administrasinya, pengantarnya untuk pencairan, saya siap tanda tangan. Jadi tidak ada persoalan. Yang ada itu malah administrasi desa yang tidak lengkap-lengkap. Nah, itu yang menjadi kendala. Jadi melalui kesempatan ini, sekali lagi saya menyampaikan kepada seluruh aparat untuk bekerja sama. Bapak Kepala Desa yang lama, mungkin saja hari ini dia melepaskan jabatannya, tapi tidak dengan masukan-masukan. Pendampingannya, informasinya ini kita butuhkan. Beliau sebagai sesepuh atau tokoh masyarakat yang dibutuhkan oleh desa. Yang kedua, tugas penjabat kepala desa adalah mempersiapkan pemilihan kepala desa yang definitif. Jadi kalau ada informasi bilang ada pergantian aparat, kecuali aparat itu dia meninggal atau mengundurkan diri atau lulus P3K atau karena sakit. Jadi itu informasinya, sehingga penjabat kepala desa ini fokus untuk penataan administrasi dan pemilihan kepala desa yang definitif. Terkait dengan aparat nanti dievaluasi. Ketika ada kepala desa yang definitif, silakan dievaluasi mana yang bisa melaksanakan tugas, mana yang tidak bisa melaksanakan tugas, itu dievaluasi. Jadi itu tugas aparat, tugas penjabat, sehingga lewat kesempatan ini saya minta kepada seluruh aparat desa membangun kerjasama yang baik. Yang ketiga, perlu saya sampaikan bahwa edaran Bupati Sumba Barat Daya sudah ada, bahwa penjabat kepala desa bersama seluruh aparat wajib berkantor di kantor desa. Ini salah satu evaluasi juga, ambil absen.
Kalau tidak hadir selama berbulan-bulan, evaluasi sudah catatan untuk ketika ada kepala desa yang definitif, segera dievaluasi untuk diganti. Seperti itu. Lalu yang berikut, perlu juga saya sampaikan bahwa tugas penjabat kepala desa ini semata-mata untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan masyarakat. Kalau yang lalu sudah baik, ya tahun ini harus lebih baik lagi. Perlu juga saya sampaikan bahwa pengelolaan administrasi, kemudian pengelolaan dana desa, ADD, dan lain sebagainya, itu transparan. Diketahui oleh semua masyarakat, tapi masyarakat tidak bisa masuk untuk lebih jauh lagi. Jadi segala keputusan yang diambil terkait dengan penetapan pelaksanaan APBD-nya itu melalui musyawarah desa. Oleh karena itu, kembali lagi kerjasamanya seluruh aparat, Bapak penjabat, semua kita yang hadir untuk mengawal program desa ini. Kemudian saya juga mau menyampaikan bahwa Desa Lelemaya sudah melaksanakan musrembang. Sudah. Nah, ini usulan yang diusulkan untuk reguler ini untuk APBD 2, APBD 1, dan APBN. Itu sudah menggunakan aplikasi. Jadi Ibu Kepala Sekolah bersama seluruh Bapak Ibu guru ketika mengusulkan pembangunan SD itu sudah masuk dalam aplikasi. Jadi semua data itu harus lengkap dan jelas. Alamatnya, jumlah siswanya, ketika kita mau meminta bantuan itu harus lengkap. Baik pengusulan jalan juga yang ada di desa harus lengkap. Alamatnya, titik koordinatnya, yang lalui itu jalan berapa orang, berapa anak sekolah, harus lengkap. Karena sekarang bukan zamannya lagi kita beradu argumentasi. Zamannya bagaimana kita mengelola IT, informasi teknologi, sehingga kita punya usulan itu dia bisa diterima oleh tim verifikasi. Lalu yang berikut yang perlu saya sampaikan juga tugasnya penjabat kepala desa, bahwa pada bulan Februari ini, bulan depan, ada operasi timbang untuk anak-anak stunting. Saya harap melalui tugas tanggung jawab dan kerja keras Bapak Desa yang lama bersama seluruh aparat dalam menangani stunting di Desa Lelemaya, hasilnya dia bisa berubah di bulan Februari nanti ketika ada operasi timbang. Dan penjabat kepala desa bersama seluruh aparat wajib hadir di posyandu masing-masing. Laporannya kami akan rekap di tingkat kecamatan. Juga teman-teman di puskesmas akan rekap. Jadi tugas dan tanggung jawab sangat berat, sehingga saya harapkan kerjasama yang baik dari semua pihak. Kemudian yang berikut yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di desa. Bapak penjabat bersama seluruh aparat, ketika ada persoalan-persoalan sekecil apapun segera diselesaikan. Jangan sampai tidak bisa diselesaikan. Ini saya mau cerita sedikit tentang penjabat kepala desa ini. Tadi dia bilang saya tidak tahu siapa yang usulkan. Jadi saya bilang ini saya yang usulkan. Saya usulkan karena semua yang ada di Lelemaya itu bukan orang lain. Pak penjabat punya saudara semua di sana. Saya tidak mau ada orang lain yang masuk di desa itu. Memangnya tidak ada lagi kita punya orang yang bisa bangun desa Lelemaya. Mau orang lain yang bangun di desa Lelemaya? Hah? Tidak. Nah, kalau tidak mau, ini salah satu. Saya usulkan secara teknisnya. Pertimbangan non teknisnya
Ya, puji Tuhan, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati menerima dan beliau dilantik. Dan lewat kesempatan ini juga kami dari kecamatan, teman-teman kepala seksi, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, kami mengantar Patinus di Desa Lelemaya ini untuk Bapak Mama semua bisa menerima dia. Terima dia sebagai pimpinan, terima dia sebagai anak, terima dia sebagai bapak, terima dia sebagai saudara. Kalau tidak terima, saya bawa pulang kembali sama beliau. Biar kita cari orang lain saja di sini. Karena 3 bulan sampai 6 bulan ke depan akan ada evaluasi. Jadi kalau Pak Penjabat tidak bisa bangun kerjasama dengan Bapak Mama semua, kami evaluasi untuk tarik kembali sama beliau. Kita taruh orang lain saja di sini, toh? Kalau mau. Tidak mau. Nah, oleh karena itu bangun kerjasama yang baik, bangun komunikasi yang baik, bangun koordinasi yang baik, sehingga semua yang dikerjakan di Desa Lelemaya ini berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya kita doakan supaya tahun ini terjadi pemilihan kepala desa. Iya toh? Supaya jangan lama-lama juga Pak Ting. Ini tadi dia bilang ada 2 dia punya burung. Burung yang di atas dengan burung yang di bawah. Jadi saya bilang berarti burungnya Pak Tinus lebih kecil dari burungnya saya. Karena pemerintahan di desa itu pemerintahan terkecil. Ya toh, bukan pemerintahan terendah. Nah ini sekedar kita relax, jangan kita tegang karena kita semua bersaudara. Mohon pendeta, mohon maaf, saya terlanjur berbicara ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi apa yang Pak Tinus keluhkan, saya bilang ini di sana tidak ada orang lain, kita mau cari siapa? Tidak mungkin saya kasih Pak Diki yang notabene orang Sumba Timur datang di sini, toh? Iya toh? Iya. Tidak mungkin saya kasih orang yang dari Betapula datang di sini. Harus orang yang dari sini. Oleh karena itu tugas berat juga untuk kita punya anak-anak yang stunting. Wajib kita jaga, wajib kita tangani. Karena apa? Karena kalau mau ada kita punya generasi penerus, ya kita punya anak-anak itu yang kita harus penanganan. Jadi anak-anak stunting itu bukan saja perhatian orang tua, perhatiannya keluarga, perhatiannya saudara, perhatiannya opa dengan oma itu wajib tertuju kepada ibu hamil dan anak-anak. Jadi jangan sampai sudah kita punya saudari perempuan sudah hamil, injak bulan misalnya, ya suruh lagi sama dia pergi renca sawah, suruh sama dia pergi panen padi, suruh sama dia tiba air, jangan itu umur-umur yang rawan, umur kehamilan yang rentan. Jadi tugasnya kita semua untuk menjaga kita punya saudara-saudara yang dalam keadaan hamil. Lalu yang berikut, ini saya kenapa saya ngomong stunting? Karena bulan Februari akan dekat waktunya, tinggal 1 minggu lagi, 2 minggu dengan minggu ini. Nah kita punya anak-anak yang stunting ini harus betul-betul kita jaga dan kita rawat. Kalau kita mau kita punya generasi penerus ini dia ada terus. Kan tidak mungkin kita yang berdiri terus di sini toh. Bapak desa yang lama kan sudah umur juga toh. Iya. Nah, sekarang Pak Tinus ya tumbuh lagi. Di bawahnya Pak Tinus nanti akan tumbuh lagi bibit yang lain. Oleh karena itu, pupuk kita punya generasi supaya bisa bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang cerdas. Masalah stunting bukan hanya kita saja di Sumba Barat Daya, tapi seluruh wilayah NKRI. Ini sudah ditegaskan oleh pemerintah pusat bahwa dalam anggaran dana desa pun ada anggaran untuk penanganan anak-anak stunting. Dan ini melalui musyawarah. Jadi semua yang hadir hari ini, kalau ada musyawarah penetapan APBDes, Pak Penjabat,
undang semua orang ini. Ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh muda, ibu kepala sekolah, mama pendeta, tokoh adat, semua yang hadir ini diundang. Sehingga betul-betul kita punya anak-anak yang terkategori stunting, kita penanganan betul-betul. Lalu yang berikut yang perlu saya sampaikan terkait dengan BLT dana desa. BLT dana desa untuk tahun ini maksimal 25% saja. Jadi penerima manfaat nanti harus betul-betul dimusyawarah. Jadi kalau ada kita punya saudara-saudara yang hari ini dia makan 1 kali saja, kasih sudah sama dia itu. Kalau kita masih bisa makan 1 hari 3 kali, lepas sudah itu bantuan. Kasih orang yang lebih, itu yang lebih penting. Dan ini harus dimusyawarah. Musyawarah lagi supaya betul-betul dicari mana yang betul-betul membutuhkan, itu yang kita kasih. Cari itu keluarga yang punya lansia, ya betul-betul tidak ada topangan lagi. Anak-anak yatim piatu, cari itu sudah. Jadi kita yang lain mengalah dulu. Karena hanya 25% saja ini maksimalnya. Jadi bukan minimalnya 25%, tapi maksimalnya. Jadi kasih kesempatan juga supaya desa ini bisa membangun. Bisa ada anggaran juga untuk bangun rapat jalan atau irigasi atau apalah begitu. Rumah layak huni, kasih kesempatan membangun juga. Jadi nanti teman-teman pendamping ini hadir juga, Pak Sam, Pak Joni, Ibu Ida, semua ini hadir. Mereka siap untuk membantu teman-teman di Desa Lelemaya. Jadi jangan takut. Lalu perlu saya sampaikan juga bahwa teman-teman yang ada di desa tidak perlu takut. Jika kalau ada teman-teman, kita punya teman-teman polisi, kita punya teman-teman kejaksaan yang langsung ke desa, tidak apa-apa, kita terima saja dan kita jelaskan kita punya program pekerjaan. Nah kalau kita sudah mirip memang dari awal, hati-hati. Ini banyak intelijen-intelijen yang turun ke desa. Jadi harus hati-hati dalam pengelolaan dana desa. Teman-teman polisi itu siapa ya? Tipikor. Nah, jadi ketika ada pengaduan dari masyarakat, mereka bisa turun untuk mencari, menggali informasi. Jadi baik-baiklah dalam mengelola anggaran dana desa. Karena apa? Bapak Mama orang yang ada di desa ini disenter dari pusat. Nah ini ada banyak hal yang saya harus sampaikan karena ya baru pertama juga saya datang di Desa Lelemaya ini. Saya minta maaf. Lalu yang berikut perlu saya sampaikan bahwa Desa Lelemaya ini benahi lagi administrasi kependudukan. Ini karena ada campur aduk masyarakat dari desa WL Limbu, ini Bapak Desa WL Limbu, minta maaf saya tidak sapa tadi. Bapak Desa WL Limbu sebagai tokoh masyarakat juga. Jadi ini ada masyarakat yang campur aduk, masuk keluar wilayah. Jadi kita ikut sudah kalau peta wilayahnya ini sampai di mana, ya ikut sudah itu. Tidak boleh lagi kita pergi bertanya ke masyarakat, mau ikut saya punya desa atau mau ikut desa di sana. Tidak boleh ada pertanyaan begitu, salah itu. Jadi kalau dia sudah masuk dalam peta wilayah administrasinya Lelemaya, dia harus masuk Lelemaya. Jangan dia keluar lagi. Kita Kabupaten Sumbawa Barat Daya ada 77 desa mekar. Salah satunya ada di Wejo Timur dengan 4 desa mekar. Jadi 19 desa tambah desa persiapan 4, kita sudah 23 desa. 4 desa persiapan ini selama 6 bulan akan ada verifikasi faktual dari
teman-teman yang ada di kabupaten, yang ada di provinsi, dan yang ada di kementerian. Apakah dia layak menjadi desa yang definitif atau dia dikembalikan ke desa induk? Ini persoalan juga. Jadi kalau Bapak Mama mendukung adanya pemekaran, bantu penjabat kepala desa, baik desa induk maupun kepala desa persiapan, supaya semua niat baiknya kita masyarakat bisa terlaksana. Jadi kalau hanya pemerintah saja yang melaksanakan dirinya tugas, tidak bisa. Semua elemen masyarakat harus bahu-membahu bekerja sama supaya bagaimana ini desa yang mekar dari Limbu dengan Matapiau ini dia menjadi desa yang definitif. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan masih banyak sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Tapi mengingat waktu sudah jam 1, saya mau menyampaikan terima kasih kepada Bapak Desa yang lama atas tugas, pekerjaan, dan kerjasama yang baik terhadap kami di Kecamatan Jawa Timur. Ini kenapa saya katakan baik, karena tidak ada tunggakan menurut kami. Pajak PBB untuk Desa Lelemaya selama saya di Kecamatan Jawa Timur lunas 100%. Ini menjadi bebannya penjabat kepala desa yang baru. Ini tahu dia lunas 100% atau tidak. Ini tolak ukur. Tolak ukur evaluasi. Tidak lunas, kita ganti. Jadi selama Bapak Desa yang lama ini dia bekerja sama dengan kami di kecamatan, ya kami menilai baik. Hanya karena memang umurnya beliau sudah tua, sudah lanjut, kesehatannya juga terganggu, ya waktunya sudah untuk regenerasi. Ini saya dengar banyak yang mau maju, ya? Banyak. Bersainglah secara sehat. Jadi ketika kita mau maju, kita mau jadi nomor 1, jangan kita dorong kita punya teman, kita punya saudara supaya dia jatuh. Jadi ketika kita mau naik, jangan kita jatuhkan orang. Setuju? Setuju. Tapi kita bersaing dengan sehat. Bersaing dengan sehat dalam artian ketika kita kampanye nanti kampanye secara sehat juga. Kampanye secara baik. Jangan kita saling menjatuhkan. Karena di dalam ayat ini saya tahu semua ini bersaudara. Tidak ada orang lain. Itu. Lalu pesan yang kedua, ada salam dari pimpinan Bupati, Wakil Bupati kepada seluruh masyarakat desa Lelemaya. Beliau berpesan supaya tetap menjaga keutuhan dan kebersamaan di desa Lelemaya. Keamanan, ketertiban selalu dijaga. Jadi bukan tanggung jawabnya polisi, bukan tanggung jawabnya TNI, bukan tanggung jawabnya teman-teman kami di kecamatan, tapi tanggung jawab kita semua. Terkadang kita kalau ibadah syukur, sukacita, ini mau pendeta mau izin, kita bersukacita itu ketika ibu pendeta, ibu vikaris ada saja. Habis sembahyang, bila perlu dalam hati ini kita bilang ibu pendeta cepat sudah pulang. Begitu ibu pendeta pulang, bukan sudah emosi. Mulai ini gelas-gelas berjalan. Ini itu bukan acara syukuran itu. Kalau syukuran dari awal, ya sampai habis juga harus syukuran. Jangan sampai kita syukuran di awal, bakal lain di akhir-akhir. Ini soal. Jadi sekali lagi saya sampaikan ini karena saya juga punya tanggung jawab moral. Saya juga punya saudara-saudara banyak di sini. Terlebih kita yang masih muda-muda, mari kita jaga kekompakan, jaga keutuhan, sehingga desa Lelemaya ini makin lebih baik ke depan.
Dan terakhir, ya kami dari atas nama pribadi dan seluruh teman-teman di kecamatan menyampaikan permohonan maaf. Ya apabila tadi yang saya ceritakan, ya saya terhadap orang tua ini saya bentak yang lalu, naik Bapak, kita ke dinas. Ini karena APBD sih, jangan karena Bapak desa dan aparat terbengkalai ini hak-hak di masyarakat, jangan. Jadi lewat kesempatan ini saya mohon maaf, ini saya punya bapak yang saya paling hargai, beliau senior. Jadi ada beberapa kepala desa itu dua, kepala desa Lelemaya dengan kepala desa Yuralele, hampir sama dalam punya nama ini. Nah, dua-dua juga sudah umur lanjut, usia lanjut. Jadi atas nama pribadi dan pemerintah kecamatan juga kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kerjasama kita dari tahun 2020 sampai dengan saat sekarang ini ketika ada salah mohon dimaafkan. Yang namanya juga kami manusia tidak terlepas dari salah dan dosa. Saya selalu menyampaikan dalam urusan persoalan masalah perdata, saya menyampaikan bahwa ya dari sisi umum harusnya saya yang mendengarkan nasihat dari Bapak Mama. Tapi karena jabatan mereka mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menasihati orang yang lebih tua dari saya. Jadi dalam firman Tuhan juga berkata bahwa jangan menganggap dirimu itu rendah karena engkau muda. Iya toh? Mempendeta mohon izin. Ini ada dalam Alkitab. Jadi jangan menganggap dirimu itu rendah karena engkau muda. Karena muda itu belum tentu dia anak-anak. Dewasa juga belum tentu, tua juga belum tentu dia dewasa. Karena ada juga orang tua yang sifatnya kayak anak-anak. Iya toh? Iya. Anak muda tapi sifatnya dewasa. Ada juga. Jadi lewat kesempatan ini teman-teman yang masih muda, mari kita tunjukkan bahwa kita punya kemampuan. Jangan kita tunjukkan kita punya kemampuan mabuk saja. Nah, kemampuan baca koran, baca Daud 13, jangan. Tunjukkan apa yang kita bisa buat untuk desa Lelemaya. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Pepatah bilang kalau ada jarum yang patah, jangan pakai jahit lagi. Karena kalau pakai jahit lagi tidak bisa selesai itu jahitan. Jadi pakai jarum yang baru. Sama juga dengan ini, kalau ada kata-kata yang salah, jangan dipakai dalam forum apapun. Tetapi pakailah kata-kata yang baik, menyampaikan juga kepada saudara-saudara kita yang baik. Terkadang informasi ini dia selalu berkembang. Ketika kita duduk gosip bercerita tentang pisang, sampai di kilo 12-an dia sudah berubah menjadi cerita tentang kolak. Gulanya sudah terlalu banyak. Iya toh? Iya. Ketika dimakan manis rasanya. Tapi itu membuat penyakit. Jadi dicerna dulu informasinya, dicerna dulu hal-hal yang kita bicarakan, baru kita sampaikan kepada orang lain. Melihat kebenarannya dulu, mencari tahu kebenarannya dulu, baru kita sampaikan kepada orang lain. Jadi jangan kita terima langsung kita salurkan tanpa kita cek kebenaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang dan terlalu lebar. Orang bilang kalau panjang